Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalidiyam bhikkhave dukkhaṃ lokasmiṃ kamma bodhisattva. Para bhikkhu, bukankah kemiskinan adalah suatu penderitaan bagi seseorang yang masih menikmati kesenangan hidup? Pemimpin puja bakti yang pada malam hari ini telah memimpin Ibu Bapak untuk melakukan puja kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Suatu hari yang baik, terutama malam yang baik bagi kita semua pada hari ini. Kalau seandainya Ibu Bapak mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ada yang bertanya, "Bante, saya ini ingin memiliki hari yang baik. Hari yang baik itu seperti apa?" Mungkin Ibu Bapak suatu ketika ada yang bertanya seperti itu. "Saya ini memiliki hari yang baik, hari ini saya hari buruk." Ibu Bapak, saudara-saudara Sang Buddha, saudara-saudara sedama, Sang Buddha telah menyatakan dengan tegas, kalau Ibu Bapak ingin memiliki pagi yang baik misalnya, maka pagi itu patut untuk dilakukan dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan jasmani kita juga baik. Kalau pagi itu kita melakukan dengan pikiran yang murni, yang baik, ucapan kita juga baik, perilaku jasmani kita juga baik, itu adalah pagi yang baik. Tidak perlu harus membaca garis tangan. Kalau Ibu Bapak ingin memiliki siang yang baik, juga Sang Buddha sudah menyatakan siang itu harus dilalui dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Begitu juga kalau ingin memiliki malam yang baik, malam itu juga harus dilalui dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku jasmani yang baik. Maka pada malam hari ini adalah malam yang baik bagi Ibu Bapak, saudara-saudara sedama. Karena setidaknya Ibu Bapak telah melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku. Melalui pikiran mungkin saja Ibu Bapak tadi melakukan meditasi. Karena saya masuknya setelah meditasi. Semoga semua makhluk berbahagia. Apakah itu pikiran baik? Itu pikiran baik. Mengharapkan kesejahteraan, mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberuntungan untuk makhluk lain, itu adalah kebajikan melalui pikiran. Ibu Bapak juga mengulang parita sutta. Apakah membaca sutta, membaca parita itu kebajikan? Iya, itu kebajikan. Kalau membaca sutta itu bukan kebajikan, kalau membaca parita itu bukan kebajikan, lalu apakah membaca parita itu perbuatan? Ya tidak. Dan Ibu Bapak juga mungkin saja tadi telah melakukan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bernamaskara misalnya, dengan berdiri membungkukkan badan. Itu adalah kebajikan jasmani. Artinya Ibu Bapak pada malam hari ini telah melakukan kebajikan, dan ini adalah malam yang baik. Tetapi kalau seandainya saja pada malam hari ini ada di luar sana yang ketika itu mencuri ketangkap di kebukin, itu malam yang buruk karena telah melakukan perbuatan buruk melalui pencurian. Inilah
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesimpel itu sebetulnya. Kalau sesimpel itu, kenapa kita harus repot-repot mencari orang untuk membaca garis tangan? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya ingin membahas pada malam hari ini, mungkin saja ada pertanyaan di dalam diri kita. Apakah sebagai rumah tangga itu bisa bahagia, Bante? Ataukah kebahagiaan itu hanya milik seorang biku? Ibu bapak saudara-saudara, suatu ketika ada rumah tangga bernama Anatapindika. Kita mengetahui bahwa upasaka Anatapindika ini begitu sangat luar biasa di zaman Sang Buddha. Bahkan ketika Anatapindika ini sudah mampu memahami Dhamma dengan benar, artinya setidaknya sudah mampu mencapai kesucian Sotapanna, ia merelakan kekayaannya untuk membeli sebuah taman. Bahkan taman itu bukan taman sembarangan, itu taman milik seorang pangeran, Pangeran Cita. Maka kita pun di dalam kehidupan sehari-hari setidaknya menghindari pandangan, praktek Dhamma ini kan bisa di mana saja, tempat ini bukan pengaruh. Kalau tempat itu tidak memiliki faktor pendukung dalam meningkatkan nilai-nilai wajib kita, maka Anatapindika tidak perlu negosiasi dengan sang alam, dengan Pangeran Cita. Karena Anatapindika mengetahui bahwa ini adalah tempat yang sesuai untuk berdiam Sang Buddha dan para biku. Maka itulah Anatapindika dengan keteguhan hati, saya harus mendapatkan tempat ini. Ia harus bernegosiasi. Bukan sekali bertemu dengan Pangeran Cita, saya ingin membeli taman Anda, lalu setelah itu Pangeran Cita memberi itu saya tidak. Kenapa? Karena kan seorang pangeran sudah kaya, dan taman itu adalah untuk bersenang-senang. Tetapi bagaimanapun juga Anatapindika ini masih berusaha. Berapa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan taman? Saking jengkelnya mungkin seorang pangeran hanya untuk mengusir, kalau Anda mampu menutupi tanah ini dengan koin emas, itulah harga tanah itu. Itu sebetulnya bukan ingin dijual, tapi ingin mengusir secara halus seorang Anatapindika. Kenapa? Karena masa mungkin orang dengan begitu kuatnya atau rela menutupi tanah itu dengan koin emas. Itu sebetulnya bukan ingin dijual, itu hanya untuk mengusir sebetulnya. Karena sudah tidak mampu lagi, caranya bagaimana agar rumah tangga ini tidak negosiasi. Maka akhirnya Pangeran Cita pun, kalau Anda mampu menutupi dengan emas, maka ini akan dijual. Begitulah Anatapindika akan memiliki kekayaan. Siap, oke. Saya akan mengambil kekayaan saya dan akan saya tutupi taman atau tanah ini dengan bebas. Kenapa? Karena Anatapindika mengatakan tempat ini adalah yang paling sesuai untuk Sang Buddha dan para biku untuk melatih, terutama seorang biku yang belum mencapai kesucian, untuk melatih. Pun begitu dengan Raja Bimbisara. Ketika Raja Bimbisara bertemu dengan Sang Buddha, lantas berpikir, di manakah tempat yang sesuai untuk Sang Buddha dan para biku untuk berdiam. Ketika mengetahui bahwa hutan bambu itu memiliki faktor yang ditentukan, yang dipenuhi, ia tidak jauh dari keramaian, atau ia tidak terlalu dekat dengan keramaian, ia tidak terlalu jauh dengan pedesaan kota. Nah, ini cocok. Kenapa kalau terlalu jauh ini kasihan umat-umat. Nanti kalau ingin bertemu dengan Sang Buddha terlalu jauh. Maka itu dicari tempat yang tidak terlalu jauh. Sehingga kalau ada rumah tangga ini bertemu dengan Sang Buddha,
mendengarkan dhamma yang dekat. Lalu kenapa kalau itu berdekatan dengan kebisingan? Ya ini hanya akan mengganggu dalam pengembangan batin. Maka ketika mengetahui hutan bambu ini cocok karena tidak terlalu jauh dari kota, juga tidak bising. Maka ibu bapak saudara-saudara Dhamma, tempat adalah salah satu pendukung dalam diri kita untuk mempraktikkan Dhamma. Maka sebagai perumah tangga tentu Sang Buddha menyatakan ada loh kebahagiaan sebagai berumah tangga, bukan yang tidak ada. Sang Buddha menyatakan kepada Anathapindika setidaknya 4 hal inilah kebahagiaan bagi berumah tangga, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu. Apakah yang pertama? Yang pertama adalah seorang berumah tangga bisa bahagia karena memiliki. Arti memiliki di sini apa? Memang memiliki kekayaan. Ketika seorang berumah tangga pada malam hari ia memiliki kekayaan, di siang hari ia sudah bekerja dengan penuh keringat, ia bekerja dengan penuh semangat dan bekerja tidak bertentangan dengan Dhamma. Pada malam hari ketika ia mau tidur, saya mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Itu bisa membawa kepada kebahagiaan. Ibu bapak tenang, karena kekayaannya diberi dengan cara yang benar. Jadi memiliki kekayaan itu salah satu kebahagiaan bagi mereka yang masih memiliki kesenangan hidup. Tetapi dengan catatan kekayaan itu diberi dengan cara yang benar. Ya boleh ibu bapak memiliki kekayaan, memiliki mobil, rumah, itu hal yang wajar sebagai berumah tangga. Bukannya dilarang, itu justru kebahagiaan menurut Sang Buddha. Yang kedua adalah kebahagiaan karena menikmati. Ketika ibu bapak ini sudah bekerja keras, nikmatilah kekayaan itu. Kalau ingin beli bakso ya beli saja. Kalau ingin beli nasi goreng beli saja. Memang untuk menikmati. Kekayaan yang diperoleh yang dengan keras itu ya bisa dinikmati. Bisa dengan cara membeli rumah yang sesuai, mobil. Jadi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang kerja keras itu patut untuk dinikmati. Jangan pelit kepada diri sendiri. Ini saya ingin makan bakso, enggak usah. Enggak usah. Saya ingin makan nasi goreng, nanti boros. Nikmati. Apa yang telah didapat ini dinikmati dengan cara yang benar. Yang ketiga adalah kebahagiaan karena tidak punya hutang. Siapa yang punya hutang di sini? Anda menderita. Menurut Sang Buddha, hutang itu adalah penderitaan. Pantai saya kalau tidak punya hutang ini hidup saya kok kayaknya loyo. Kalau punya hutang ini justru saya kerjanya semangat. Mungkin seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga memiliki hutang itu adalah penderitaan. Seperti yang tadi di awal saya menyampaikan bahwa Sang Buddha menyatakan dari diam bikawe dukang lokasmi kama bukino. Para biku, bukankah kemiskinan itu adalah penderitaan bagi dia yang menikmati kesenangan indrawi? Ya, itu adalah penderitaan. Ketika seseorang ini sudah secara materi sudah tidak punya, tetapi ia memiliki kesenangan indrawi yang begitu sangat besar, pergi ke tetangganya melihat, di sini kok lantainya granit. Kalau begitu saya ubah rumah saya, lantainya granit. Ia tidak punya uang tetapi hutang. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena begitu menikmati, menyenangi lantai yang begitu sangat indah. Ketika Anda sudah berhutang, Sang Buddha berkata itu adalah penderitaan.
Ketika Anda sudah berhutang, ada kesepakatan, ada bunga yang harus dibayar. Sang Buddha menyebutkan bunga itu juga penderitaan. Ketika sudah menyetujui ada hutang, ada bunga, ada jatuh tempo. Anda sudah jatuh tempo, tidak mampu membayar, Anda ditegur. Ditegur itu juga penderitaan. Ditegur itu juga penderitaan. Mungkin ada yang pernah dihutang atau ditegur. Saya pernah mendapatkan cerita, Bante ini kalau hutang sama orang, tidak tahu ya hutangnya sama siapa, ataukah sama sebuah apa itu yang hutang online atau apa. Ini kalau tidak mampu membayar, ini bukan hanya dia yang dikejar-kejar, bahkan yang tidak kenal juga dikejar, asalkan tahu nomor HP-nya. Wah, saya mendapatkan WA ini teman Anda ini punya hutang kok tidak dibayarkan. Saya tidak bisa tidur. Ada yang cerita, dia tidak tahu apa-apa, tapi kok dikirim pesan. Ada temannya yang ditegur, ini juga adalah penderitaan. Ketika Anda ditegur masih tidak mampu membayar, maka Anda dipenjarakan. Di penjara ini juga penderitaan. Ini awalnya dari kemiskinan, tetapi tidak mampu mengendalikan kesenangan. Lalu apakah ada Bante orang yang miskin tetapi ia hidup bahagia? Ada. Ia yang sudah tidak memiliki kesenangan indrawi itu adalah tidak menderita walaupun miskin. Siapa contohnya? Ini bukan miskin tetapi memang memiskinkan diri. Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini bukan miskin tetapi memiskinkan diri. Ia terlahir menjadi pangeran. Ia berkelimpangan harta di kerajaan. Tetapi toh akhirnya Pangeran Siddhartha pun meninggalkan semua itu. Miskin, jubah cuma satu, makan juga berkeliling, kalau ada yang ngasih, kalau tidak ada ya puasa, tidur di bawah pohon, dingin kedinginan, panas kepanasan, memiskinkan diri. Tetapi suatu ketika Sang Buddha menyatakan, dimanapun seorang arahanta tinggal, di bawah pohon, di desa, di kota, di kuburan, di gubuk, itu ada tempat yang paling damai bagi para arahanta. Ya, walaupun tidurnya mungkin di bawah pohon, itu ada tempat yang paling damai. Walaupun tidurnya di kuburan, itu juga tempat yang damai. Walaupun di kota, itu juga tempat yang damai. Walaupun di desa, itu juga tempat yang damai. Dimanapun tempat para arahanta berdiam, itu tempat yang damai. Kira-kira Ibu Bapak mau tidak memiliki tempat dimanapun Anda tinggal ini menjadi tempat yang paling damai? Mau Bante? Yuk kita berjuang untuk mencapai arahanta bersama-sama. Nah Ibu Bapak saudara-saudara sedama, itulah dari hutang saja ini merembetnya jauh. Hutang harus bayar bunga, harus ditegur. Kalau sudah ditegur juga, kalau masih tidak mampu membayar juga diusik sebetulnya. Yang setelah ditegur ini diusik hidupnya. Baru setelah diusik masih tidak bisa bayar, ya bisa dipenjarakan. Maka Sang Buddha menyebutkan, kalau seseorang ini sebagai berumah tangga tidak memiliki hutang kecil atau besar, ia hidup bahagia. Ya, tidak apa-apa lah, makan seadanya, yang penting tidak punya hutang. Aman, tidak dikejar-kejar, tidak diusik. Dan yang keempat adalah Sang Buddha menyebutkan, seseorang ini bisa bahagia karena perbuatannya yang tidak tercela. Melalui pikiran,
ucapan dan perilaku jasmani. Lalu bagaimana kalau seandainya orang ini pikiran, ucapan dan perilaku jasmaninya tercela? Itu adalah seperti orang miskin. Jadi miskin di sini ada dua di dalam agama Buddha: miskin secara harta dan miskin secara spiritual. Sang Buddha menyebutkan bahwa ia yang tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, ia juga tidak memiliki iri dan utapa, rasa malu untuk berbuat keburukan, rasa takut akan akibatnya. Ia juga tidak memiliki usaha, tidak memiliki wirya untuk menumbuhkan nilai-nilai bajik di dalam batin, dan ia tidak memiliki kebijaksanaan. Ini adalah orang miskin di dalam agama Buddha. Ini lebih berbahaya. Miskin secara spiritual ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Kalau seseorang ini sudah miskin, artinya tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ia juga tidak memiliki rasa malu, juga tidak memiliki rasa takut untuk berbuat kejahatan. Ia juga tidak memiliki usaha untuk mengembangkan nilai-nilai bajik di dalam batin. Ia juga tidak memiliki kebijaksanaan, maka ada kemungkinan ia akan melakukan perbuatan jahat melalui ucapan dan perilaku jasmani. Ketika seseorang ini melakukan perbuatan buruk melalui ucapan dan perilaku jasmani, ia telah berhutang. Kita berhutang. Menurut Sang Buddha, kalau kita ini melakukan keburukan melalui ucapan dan perilaku jasmani, melalui pikiran, kita berhutang. Kalau seseorang ini setelah melakukan keburukan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku jasmani, lalu ia berkehendak, semoga tidak ada yang mengetahui bahwa saya telah berbuat keburukan. Ia pun mengucapkan di dalam batinnya, semoga tidak ada yang mengetahui saya telah melakukan keburukan. Ia juga menyembunyikan dengan jasmaninya, usaha dengan jasmaninya. Ini telah ada bunga, ini yang disebut bunga, karena keburukan itu akan semakin banyak berkembang. Kenapa? Anda menyembunyikan perbuatan buruk Anda. Ini adalah bunganya. Ketika Anda sudah berbuat keburukan dan Anda menyembunyikan perbuatan buruk itu adalah bunganya dari hutang yang telah dilakukan. Anda mencuri dari orang tua Anda, setelah itu berharap semoga orang tua saya tidak mengetahui. Anda pun ditanya, apakah siapa yang mengambil HP saya? Tidak tahu. Anda mengucapkan kata-kata yang berbohong. Ini adalah bunganya. Perbuatan buruk akan semakin banyak. Ketika Anda melakukan keburukan, bukan Anda saja, seorang biku juga menyembunyikan perbuatan buruk yang telah dilakukan. Ini hanya akan melipat gandakan perbuatan buruk itu. Maka itulah Sang Buddha beberapa kali memuji kepada para biku yang mengakui kalau ia melakukan pelanggaran. Misalnya karena kelaparan, tidak mampu menahan, lapar sekali saya, malam ia makan. Pada makam itu ada pelanggaran. Di pagi hari menemui para biku, saya mengakui pelanggaran saya. Saya telah makan di malam hari. Ada pengakuan. Bagaimanapun juga Sang Buddha memuji seorang biku yang mengakui pelanggarannya. Karena dengan begitu ada kesempatan untuk mengubah dirinya lebih baik. Tetapi kalau sesudah melakukan pelanggaran tetapi menyembunyikan, ini hanya akan menunda pencapaian marga dan pahala. Kalau seandainya pasangan hidup ada kebohongan, berani tidak jujur kepada pasangan hidupnya. Kalau Anda tidak berani, Anda menyembunyikan, Anda akan yang ketiga. Setelah Anda menyembunyikan bunganya, Anda ditegur. Maksud ditegur itu adalah kalau seorang biku melakukan pelanggaran, setelah itu ada biku yang lain berlakunya seperti itu.
Ini ibarat ditegur. Para biku yang mulia, para biku yang berkelakuan baik, ia mengatakan bahwa dia adalah tidak baik. Ini ditegur. Kalau ibu bapak misalnya melakukan pelanggaran, ada orang-orang baik, ia sifatnya seperti itu, ucapannya seperti itu. Ini ibaratnya ditegur Anda. Tidak sampai di situ sebetulnya. Ketika kita ini sudah ditegur, ketika kita pergi ke bawah pohon atau meditasi di sini, ada penyesalan yang datang. Ya, kenapa kok saya berbohong? Kenapa kok saya mencuri? Kita diusik ketenangan kita. Ketika kita meditasi, sulit untuk berkembang. Kenapa? Yang muncul adalah penyesalan, kegelisahan. Akibat apa? Akibat perbuatan buruk di masa yang lalu. Itulah kenapa moralitas ini begitu sangat penting dalam mewujudkan samadhi yang benar. Di dalam jalan mulia berfaktor 8, sila, samadhi, dan panya. Sila ini ibaratnya adalah fondasi kalau seseorang ini membangun rumah. Kalau fondasinya kuat, rumah itu pun akan kokoh. Ada badai pun kokoh. Begitu juga kalau moralitas kita baik, kokoh, ada badai menerjang kiri kanan membicarakan keburukan kita pun kita masih kokoh. Kenapa? Kita berlindung kepada moralitas kita. Apa yang dikatakan tidak benar, kita tetap berjalan. Kalau moralitas kita tidak baik, kita bisa ambruk. Moralitas itu menjadi dasar untuk memiliki samadhi yang baik. Dengan memiliki samadhi yang benar, kebijaksanaan juga akan berkembang dan akan kembali lagi. Orang yang bijaksana, moralitasnya pun menjadi baik. Akhirnya ketika ini pun saling mendukung di dalam jalan kehidupan. Tetapi ketika kita melakukan keburukan, kita telah berutang kalau kita ini membunyikan atau menyembunyikan perbuatan seperti itu. Ini ibaratnya bunganya. Kita pun akhirnya ditegur karena mungkin ada orang-orang yang mengetahui bilang kita pun akhirnya diusik. Diusik ini karena ketika kita duduk ini penyesalan, kegelisahan ini datang. Bante, saya tidak pernah gelisah, tidak pernah menyesal. Mungkin ibu bapak tidak pernah melihat ke dalam. Ibu bapak melihatnya keluar. Semakin banyak melihat keluar, kita tidak mengetahui batin kita. Tetapi ketika kita lebih condong ke dalam, betapa bergejolaknya batin kita. Jangankan untuk duduk 1 jam, 15 menit aja sudah, wah bosan Bante, saya tidak bisa duduk, berdiri, pergi. Tidak mampu mengatasi yang ada di batin kita. Itulah, kita diusik hidup kita kalau kita banyak melakukan pelanggaran. Dan akhirnya Sang Buddha yang paling puncaknya mengatakan, ketika seseorang ini sudah melakukan keburukan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku, ia juga menyembunyikan apa itu yang telah dilakukan. Bunganya semakin meningkat, ia diusik, ditegur, dan pada akhirnya ketika jasmani ini hancur oleh kematian, perbuatan buruk itu bisa membawanya ke alam neraka dan alam binatang. Dan Sang Buddha menyebutkan, ini adalah penjaranya. Di alam neraka dan alam binatang ini penjara. Sang Buddha tidak melihat ada 2 alam ini, selain 2 alam ini yang menjadi rintangan. Artinya neraka dan binatang ini, alam binatang ini adalah rintangan bagi kita untuk mengembangkan kehidupan yang lebih luhur. Ketika seseorang sudah terlahir di alam neraka, bagaimana untuk bisa mengembangkan nilai baji? Untuk mempraktekkan dhamma ini bagaimana? Sulit. Karena yang ada di dalam alam neraka adalah penderitaan.
Kalau seseorang ini sudah terlahir ke alam binatang, ini juga sulit untuk mempraktekkan dhamma, sehingga sulit untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Maka suatu ketika Sang Buddha menyatakan, ketika seseorang ini sudah terlahir di alam binatang misalnya, untuk bisa kembali ke alam manusia, sulitnya minta ampun. Sulit sekali. Sulitnya untuk kembali ke alam manusia ini, Sang Buddha mengibaratkan kalau ada seseorang melempar sebuah lingkaran ke samudra, ke laut. Angin dari timur membawanya ke barat mungkin atau ke timur. Angin dari barat membawanya ke timur atau ke barat. Utara, selatan, ini lingkaran ini terombang-ambing, dibawa oleh ombak, dibawa oleh angin. Dan Sang Buddha menyebutkan pada saat itu ada kura-kura, seekor kura-kura yang buta, yang harus muncul dalam 100 tahun sekali ke permukaan. Mungkin tidak kura-kura itu memasukkan kepalanya ke dalam lingkaran. Ia sudah buta dan hanya 100 tahun sekali muncul. Mungkin tidak, mungkin saja, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi Sang Buddha menyatakan itu lebih lama kalau seseorang ini terlahir menjadi manusia ketika sudah terlahir alam binatang. Apa alasannya? Sang Buddha menyebutkan karena di alam binatang ini sulit untuk mempraktekkan dhamma. Perdana, jangankan perdana. Siapa binatang yang kita lihat ini yang mau berdana dengan kawannya? Kucing saja harus bertengkar untuk mendapatkan makanan. Bahkan ada kisah anak kucing ini juga dimakan sendiri oleh induknya. Ular, ya kita tahu sendiri, untuk mempertahankan kehidupannya, ia harus membunuh makhluk lain. Kalau untuk menjalankan kehidupannya, untuk mempertahankan kehidupannya, membunuh, kapan bisa kembali ke alam manusia? Itulah sulitnya kalau sudah teralih di alam binatang. Karena untuk mempraktekkan dhamma itu sulit sekali. Tetapi walaupun bagaimanapun juga, ibu bapak, saudara-saudara sedama, sekarang kita sudah terlahir jadi manusia. Ini adalah suatu berkah, suatu keberuntungan. Tetapi berkah dan keberuntungan ini akan menjadi sia-sia kalau kita melewatkan kehidupan ini berlalu begitu saja, tanpa melakukan kebajikan. Walaupun Sang Buddha pernah menyatakan bahwa untuk bisa bertemu dengan Dhamma ini amat sangat sulit, tetapi ibu bapak, kita semua sekarang telah bertemu dengan Dhamma. Bukankah ini berkah yang kedua setelah kita lahir sebagai manusia? Apakah lantas kita bisa terlahir menjadi manusia ini secara tiba-tiba? Tidak. Karena kebajikan yang telah kita miliki inilah yang mengkondisikan kita terlahir menjadi manusia. Apalagi ibu bapak memiliki fisik yang sempurna. Bukankah ini plus berkahnya? Maka ibu bapak, saudara-saudara sedama, selama kita masih sehat, berjuang bersama. Ibu bapak berjuang, saya juga berjuang untuk mempraktekkan sila samadhi dan panya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ibu bapak, saudara-saudara sedama, sebagai penutup ceramah pada malam hari, ada satu kisah yang paling menarik bagi saya. Bukan paling menarik, salah satu yang menarik. Karena memang di dalam Dhamma ini kalau kita baca ini menarik semua, tetapi ini juga menarik. Ketika Sang Buddha muncul di Rajagaha, istilahnya bertempat tinggal di Rajagaha, ada seorang pengemis. Selain ia juga sudah menjadi pengemis, ia juga berpenyakitan.
penyakit kusta. Sangat kehidupan yang sangat buruk ya. Ia sudah secara materi sudah tidak punya. Ia juga masih berpenyakit. Suatu ketika ia melihat rumah tangga ini bernama Supabuddha. Ia adalah pengemis karena memang untuk makan adalah sangat sulit sekali. Ada sekelompok orang atau berkerumun orang, maka ia pun berpikir, oh mungkin di sana ada pembagian makanan. Alangkah lebih baiknya kalau saya ke sana. Dipikir di situ itu sedang lagi ada pembagian makanan. Maka ketika ia datang, ia kecewa. Ya, kok tidak ada pembagian makanan? Ternyata petapa Gotama lagi mengabarkan dhamma, sehingga banyak orang yang berkerumun. Tetapi karena sudah sampai di situ, akhirnya Supabuddha ini pun ya sudah tidak apa-apa, coba saya ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh petapa Gotama. Dengan kemampuannya sebagai seorang Sammasambuddha, Sang Buddha mengetahui ketika melihat ada tidak dari sekian banyak orang ini yang akan mencapai manfaat, memperoleh manfaat dhamma kalau diajarkan dhamma. Ketika mengetahui bahwa ada Supabuddha yang pada saat itu ini ikut mendengarkan, kalau diajarkan dhamma ini, orang ini akan mendapatkan manfaat, setidaknya mencapai kesucian. Maka Sang Buddha pun membabarkan dhamma. Itulah keberuntungan ibu bapak. Sang Buddha hanya menyatakan ada satu orang yang paling beruntung ketika lahir. Siapa dia? Ketika ia ini bijaksana dan bertemu dengan Buddha. Itu orang itu sangat beruntung. Ya, sangat beruntung. Akhirnya Sang Buddha pun membabarkan dhamma dari secara bertingkat. Pertama menjelaskan tentang indodana, ini manfaatnya. Kalau ini dipraktekkan, ini akan mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah membabarkan, menjelaskan tentang dana. Yang kedua adalah agak tinggi moralitas. Ini loh moralitas. Kalau Anda mempraktekkan moralitas, menjalankan 5 sila sebagai seorang rumah tangga, misalnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak minuman keras, maka ini akan membawa kebahagiaan. Ini mulai bertingkat. Setelah Sang Buddha menjelaskan tentang dana dan sila, yang ketiga Sang Buddha menjelaskan tentang surga, alam bahagia, alam dewa. Ini loh kalau mempraktikkan dana dan sila, itu bisa terlahir di alam dewa, alam surga, alam bahagia. Sang Buddha lebih tinggi lagi menyampaikan, tetapi di alam surga itu juga tidak kekal, akan berlalu. Ketika masa karma baiknya sudah selesai, pun akan mengalami kematian. Dan setelah mengalami kematian, akan terlahir lagi sesuai dengan karmanya. Artinya di alam surga itu ada cacatnya, ada bahayanya. Apa bahayanya? Tidak kekal. Maka Sang Buddha pun akhirnya yang kelima menjelaskan, ini loh manfaat dari meninggalkan kesenangan indrawi. Dan ketika batinnya Supabuddha ini sudah mulai lentur, sudah mulai damai, sudah mulai bisa diarahkan, Sang Buddha akhirnya menjelaskan tentang 4 kebenaran Arya. Dan setelah mendengarkan 4 kebenaran Arya, Supabuddha mencapai Sotapanna. Ini beruntung. Walaupun secara miskin, secara harta, tetapi ia kaya secara batin. Hingga di kesempatan lain, di kisah lain diceritakan bahwa ada Dewa Saka turun
untuk menemui Supa Buddha yang sudah mencapai Sotapanna, ingin menguji. Maka turun menyamar, Anda ini miskin. Kalau Anda tidak mengakui adanya Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda akan saya kasih hadiah kekayaan yang berlimpah. Supa Buddha mengatakan, siapa Anda? Saya adalah Dewa Saka. Anda sangat tidak beruntung. Walaupun saya miskin, tetapi saya kaya akan spiritual. Karena saya memiliki dana, kedermawanan, sila, memiliki kebijaksanaan, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kekayaan di dalam agama Buddha bukan semata-mata karena materi, karena batin. Kalau ibu bapak kebetulan secara materi tidak ada, tetapi mampu berbagi apa yang dimiliki, Anda telah menjadi orang yang kaya. Daripada orang yang kaya tetapi korupsi, berarti belum kaya. Maka inilah ibu bapak, saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita patut berjuang. Yang pertama adalah sekarang kita masih berada di dalam Dhamma. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa mendengarkan Dhamma dari orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa memahami Dhamma ini dengan benar. Wihara ini juga beberapa kali saya mendengar ada retret meditasi. Ikutlah kalau ada kesempatan, punya waktu untuk mengembangkan diri percikan di dalam hati. Kalaupun seandainya di dalam kehidupan ini kita belum mampu mencapai kesucian, setidaknya keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, moralitas kita, kedermawanan, kebijaksanaan kita yang kita telah latih di dalam kehidupan ini pun akan membantu di kehidupan yang akan datang. Perlu kita pahami bahwa untuk menjadi sama-sama Buddha bukan waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama. Diceritakan bahwa ketika mendapatkan ramalan dari Buddha di Pamkara hingga terlahir yang terakhir menjadi Pangeran Siddhartha, waktu yang dibutuhkan adalah 4 asangkaya kapa dan 100.000 kapa. Waktu yang sulit untuk dihitung berapa kali kelahiran. Itu menandakan bahwa kebajikan yang dilakukan ini akan menjadi kondisi di kehidupan yang akan datang, hingga akhirnya kita mencapai padatnya duka. Maka kita tetap bersemangat, keyakinan kita ditumbuhkan, kedermawanan dikembangkan, sila ditegakkan, kebijaksanaan kita juga dikembangkan terus-menerus. Pada bulan ini banyak wihara-wihara mengadakan SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Ini untuk menyambut Hari Trisuci Waisak. Ada satu pernyataan yang baik menurut saya. Ketika Pangeran Siddhartha lahir ke dunia, ada seorang petapa bernama Asita Kaladewala. Ketika petapa ini mendatangi istana melihat pangeran kecil yang baru lahir, ketika melihat itu karena memiliki tanda-tanda yang luar biasa, ia begitu bahagia, tertawa. Tetapi beberapa saat kemudian ia bersedih. Istana menjadi kacau, ataupun bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa petapa ini awalnya tertawa tetapi setelah itu menangis? Akhirnya pun bertanya kepada petapa, ada bahaya apa dengan pangeran? Tidak akan ada bahaya yang mampu mengancam pangeran. Lalu kenapa Anda tadi tertawa? Saya bahagia karena sosok aku yang akan menjadi Buddha telah lahir. Lalu kenapa Anda setelah bahagia mengetahui bahwa ini adalah makhluk yang akan menjadi manusia, yang akan menjadi Buddha, kok menangis? Saya melihat usia saya sudah tua. Saya tidak akan bisa menemui pangeran, menyaksikan pangeran untuk menjadi Buddha. Itulah saya bersedih.
Kalau di waktu yang lalu ada seorang pangeran yang bersedih karena tidak bisa belajar dhamma, bertemu dengan Buddha. Lalu kita sekarang yang masih bisa belajar dhamma, patutkah untuk tidak bersyukur? Maka kita patut untuk bersyukur. Berterima kasih kepada diri kita sendiri terutama, karena dengan kebajikan yang kita miliki, kita masih bisa terlahir menjadi manusia dan bisa belajar dhamma. Semoga ibu bapak maju di dalam dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian pembahasan yang telah disampaikan oleh Bante. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante maupun secara tertulis, dapat disiapkan dulu pertanyaannya. Nanti saya ambil untuk pertanyaan tertulisnya, dan sambil menyiapkan pertanyaan, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Sungguh damai memandang wajahmu yang penuh kasih sayang. Namamu yang agung, namamu yang mulia, ku tinggikan namamu. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Baiklah Bapak dan Ibu, tiba saatnya untuk sesi pertanyaan. Apakah ada dari Bapak dan Ibu yang bertanya secara langsung? Dipersilakan.
Silakan Ji. Wandani Bandi. Biasanya kita selalu mendengar kisah dari Bodhisattva ya. Sebelum jadi Bodhisattva itu pendeta Sumedha yang beraditana kepada Buddha Dipangkara untuk menjadi seorang Buddha. Tapi saya tidak pernah mendengar dalam kisahnya di Buddha Gotama ada orang yang beraditana untuk menjadi seorang Buddha. Apakah memang tidak ada atau tidak ditekankan cerita itu? Terima kasih Bandi. Iya, langsung ya. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi memang diceritakan bahwa Sang Buddha Gotama itu diawali dari aditana terlebih dahulu, atau menyatakan ingin menjadi Buddha di hadapan Buddha Dipangkara. Tetapi yang patut dipahami juga bahwa Pertapa Sumedha pada saat itu, ini informasi tambahan sebelum menjawab. Pertapa Sumedha pada saat itu kalau ingin mencapai arahat itu sudah bisa ketika bertemu dengan Buddha Dipangkara. Tetapi ketika melihat keagungan Buddha Dipangkara dan tidak ingin melepaskan hanya dirinya yang terbebas dari duka, maka Pertapa Sumedha pun berpikir, saya ingin juga membebaskan makhluk yang lain. Kalau saya ingin mencapai arahat juga bisa di kehidupan ini sendiri. Pada saat itulah akhirnya Pertapa Sumedha dengan tekad maka menyatakan di hadapan Buddha Dipangkara, saya ingin menjadi sama Sang Buddha. Ketika Buddha Dipangkara mendengar Pertapa Sumedha menyatakan ingin menjadi sama Sang Buddha, lantas melihat jauh ke depan. Mungkin tidak petapa ini mencapai sama Sang Buddha. Akhirnya Pertapa Sumedha dinyatakan oleh Buddha Dipangkara, di waktu yang akan datang Pertapa Sumedha akan menjadi Buddha dengan marga Gautama. Ini yang pertama. Jadi memang sebelum menjadi sama Sang Buddha Gautama, diceritakan bahwa pernah bertekad di hadapan Buddha Dipangkara. Lalu apakah pada saat itu yang ingin menyatakan diri ingin menjadi sama Sang Buddha hanya Pertapa Sumedha? Dinyatakan tidak. Banyak makhluk yang ingin mencapai sama Sang Buddha. Lalu di dalam kehidupan ketika sudah menjadi sama Sang Buddha, adakah yang bercita-cita ingin menjadi sama Sang Buddha? Memang saya belum menemukan. Tetapi yang patut dipahami, ada satu ramalan dari Sang Buddha Gautama bahwa kelak setelah ajaran ini tidak dikenal lagi, di masa yang jauh ke depan ada satu Buddha bernama Buddha Maitreya. Itu ya. Jadi memang disebutkan setelah Buddha Gautama kelak akan ada Buddha Maitreya. Tetapi ibu bapak jangan berpikir kalau begitu kan bertemu Buddha itu kan sangat berkah, nanti udahlah saya sekarang ini berbuat baik, nanti saya ingin bertemu Buddha Maitreya. Saya pernah memiliki pandangan seperti itu ketika suatu ketika mengantar Bante Gunasing ke Bakom sepertinya. Sudah lama, 2010 atau 2011, ketika saya masih kuliah di Nalanda. Ada percakapan di mobil
karena mengantar kamu menjadi biku saja. Saya jawab, Anda Bante, nanti saya ingin bertemu dengan Buddha Umayya. Jawabannya Bante Gunasiri, ajaran Buddha Umayya dengan ajaran Buddha Gautama itu sama. 4 kebenaran Arya. Yakin tidak nanti ketika Buddha Umayya muncul Anda bisa terakhir jadi manusia? Nah, kalau kita nanti pas Buddha Umayya datang kita menjadi kucing, rugi. Nah itu ya. Jadi memang kalau ketika yang bertemu dengan Buddha Gautama menyatakan saya ingin menjadi Buddha di masa depan, saya belum menemukan. Tetapi kalau Sang Buddha meramal atau menyatakan bahwa kelak akan ada Buddha bernama Maitreya, disebutkan seperti itu ya. Jadi tetapi yang paling penting Ibu Bapak saudara-saudara sejamaah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak perlu ya, kita harus berjuang di kehidupan saat ini juga untuk memahami 4 kebenaran Arya. Seperti itu Bu. Ya, cukup Bu ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante? Atau ada pertanyaan tertulis yang belum saya ambil? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Bante ya. Baiklah, Bapak dan Ibu, demikian Dhammanesana yang tadi disampaikan oleh Bante Dirajito. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Buddha Bersukar mengucapkan terima kasih atas Dhammanesana pada sore hari ini Bante. Bapak dan Ibu, baik dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruang dan acara.